Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali dengan saya, Barga. Hari ini kita akan membuat suatu implementasi dari struktur data antrian. Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari ya tentang struktur data ini, ya ini adalah tumpukan ya. Oke, ya kita coba lakukan apa namanya? Hapus data dulu nih ya. Source code-nya kita hapus dulu. Kita ganti yang baru ya. Oke, nah di sini sama juga ya, antrian ya, atau bahasa Inggrisnya adalah queue ya, seperti ini dia. Kalau LIFO ini ya, bahasa Inggrisnya itu stack ya, stack apa namanya, apa LIFO ya. Kalau antrian di sini, queue ini adalah FIFO ya. Nah, first in, first out. Mirip teman-teman saat mengantri ya, misalkan membeli tiket di Scoop ya. Maka antrian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan diproses sesuai antrian nomor pertama. Selesai nomor 2, selesai nomor 3, dan seterusnya. Ya. Sementara penambahan datanya pun sama, dilakukan paling akhir. Sama seperti yang ada di tumpukan ya. Oke, ada banyak cara untuk implementasi dengan array satu dimensi ini. Oke, cara satunya adalah kita coba di sini adanya integer, misalkan namanya list antrian ya. Sebanyak katakanlah di sini sama 10, ya. Mau 20 boleh silahkan ya. Lalu ada integer index. Oke. Boleh satu variabel boleh dua variabel Pak Barja, boleh silahkan ya. Misalkan mau menggunakan satu variabel seperti ini ya. Sama seperti awal, void ya, inisialisasi ya. Inisialisasi tahap awalnya, yakni indeksnya kita isikan dengan min 1. Oke, isikan min 1. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan di sini dia void add ya, tambah data. Tambahkan data, integer data. Caranya ya masih sama, indeks sama dengan indeks plus 1. Lalu list antrian di indeks sama dengan data ya. Nah, bisa seperti ini dia, oke. Nah, misalkan ingin lebih ringkas lagi seperti kemarin ya, bisa kita lakukan hanya satu baris saja. Teman-teman bisa hapus ini, kita ganti dengan plus plus indeks ya. Bisa dengan cara seperti ini ya. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman harus melihat dari video yang sudah ada ya, sehingga tidak apa namanya, tidak terjadi kebingungan ya. Oke, setelah ditambahkan ya, maka bisa kita lakukan baca data, void baca data ya. Integer K atau mungkin J bebas ya, misalkan K di sini, for K sama dengan 0, K kurang dari kurang sama dengan indeks K plus plus. Di sini dia kita tulis printf persen i titik ya, persen i ke bawah ya. Ini adalah K dan ini adalah list antrian di indeks K ya. Kita beri di sini dia ganti baris. Nah, oke. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Kita bilang di sini inisialisasi. Setelah itu kita coba tambahkan data, misalkan 123. Tambahkan lagi ya, misalkan di sini dia 234. Oke. Kita coba tambahkan lagi di sini dia. Oke. Dan kita coba tambahkan lagi ya.
tambahkan data. Oke ya. Setelah itu kita coba lakukan baca data. Oke. Dari antrian seperti ini ya, teman-teman, sangat sederhana ya. Maka akan muncul hasil yang pertama 123, yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Seperti itu dia. Oke. Selain ini juga bisa teman-teman lakukan untuk mengupdate data, void misalkan perbaharui ya, atau mungkin update data, perbaharui data di indeks ya. Namanya panjang ya, panjang ya. Bisa kita ganti, misalkan dia update add, nah gitu ya bahasa Inggris, enak ya. Integer ID atau mungkin posisi ya, integer data baru ya, seperti ini dia. Maka list antrian di indeks dia posisi yang dimaksud bisa kita isikan dengan data baru. Oke, bisa seperti ini ya, sangat mudah ya. Oke. Kita coba sekarang lakukan update ya. Update data posisinya misalkan di 4 atau mungkin 3 deh ya. Lalu datanya dia misalkan 10.000 misalnya seperti ini ya. Lalu kita bilang ya, baca lagi ya. Maka akan muncul, nah di sini dia tadinya seperti ini, maka pada baris ya, atau data ke indeks ketiga 456 diupdate jadi 10.000 ya. Jadi teman-teman paham cara kerjanya ya, seperti ini. Nah, lalu bagaimana sekarang cara kita untuk menghapus? Oke ya. Perhatikan di sini ya. Di antrian ya, berbeda dengan di tumpukan. Tumpukan kita numpuk buku A, B, C, D, E, maka buku paling mudah diambil pertama kali adalah buku terakhir, yakni E. Sedangkan untuk antrian ya, misalkan ada antrian orang A, B, C, D, E, maka yang pertama kali bisa kita ambil, kita proses adalah yang A. Oke, nah itu perbedaannya ya. Maka di sini 123 indeks pertama akan dihapus ya, dan datanya nanti tidak lagi ada 5 ya. Indeks terakhirnya hanya sampai 3, isinya 567 ya. Oke, jadi berkurang satu dia. Ini yang ada Mas ya. Kalau dilakukan hapus data. Seperti apa? Nah, kita coba cek di sini. Integer hapus integer temp ya, sama dengan list antrian di indeks pertama ya. Indeks pertama dia selalu 0 ya. Oke. Paham? Nah, ada beberapa pembaharuan ya, yakni di sini integer k sama dengan 0 ya, for k sama dengan 0, k kurang dari indeks, k plus plus ya. Jadi ibaratnya ini akan diisikan ya. Indeks ke 0 ini diisikan dengan sebelumnya ya, ada seperti ini ya. List yang K ini diisikan oleh list antrian di K plus 1. Nah, setelah selesai kita kurangkan indeksnya sekarang min 1, terakhir ada return time ya, seperti ini kurang lebih. Jadi bukan ribet ya, jadi agak sedikit kompleks di sini dia. Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau ada tulisan misalkan hapus ya, maka ketika huruf H dihapus, maka akan maju ya. Oke. Huruf A tadinya di sini ya maju ke sini ya. Paham? P yang tadinya di sini dia maju ya ke A. Oke. Dan seterusnya dia. Oke. Jadi kalau kita sekarang mengatakan misalkan di sini ya, kita lakukan hapus ya. Lalu kita lakukan baca data lagi, maka yang terjadi adalah
Nah, di sini ya, tadinya seperti ini ya, 123 ya, 234, 300 sekian, 10.500. Ketika dihapus, maka data paling pertama hilang ya. Oke, dan indeks terakhir bukan lagi 4 ya, karena datanya sudah tadinya 5, diambil satu, tinggal 4 ya. 4 artinya indeksnya mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, indeks terakhir adalah 3 nanti ya, seperti ini. Oke, ini dia untuk algoritma yang ada di struktur data untuk hapus ya pada apa namanya antrian ya, FIFO ya, first in first out ya, first in ya. 0 artinya data di posisi atau mungkin indeks ya pertama. Oke, seperti ini dia. Oke teman-teman ya, barangkali ada lagi yang mau ditambahkan. Oke, update sudah ya, baca, tambahkan, inisialisasi. Kalau ingin diberikan tambahan-tambahan semacam pengecekan masih sama. Integer misalkan is empty boleh ya. Is empty artinya dia jika indeksnya ya, sama dengan min 1 maka return 1, else return 0 ya. Is empty seperti ini dia. Oke, bisa ditambahkan. Nanti bisa is empty ini dia kita libatkan, sertakan ke semua metode ya, mau pembacaan data, mau update data ya, atau mungkin yang lain ya. Nah, apalagi ya di sini yang teman-teman perlukan ya, is full ya, mungkin ya kita tambahkan integer is full ya. Di sini kita tambahkan jika indeks sama dengan 10 min 1 ya, 9. Nanti teman-teman bisa diganti ya, menggunakan suatu entah konstanta atau mungkin statik ya. Oke, return 1, else return 0 ya. Oh, satu lagi ada, misalkan void urutkan ya. Void urutkan masih sama dengan sebelumnya. Void urut data ya. Kita gunakan algoritma yang masih familiar dengan kita, yakni namanya adalah bubble sort. Di sini ada integer 10, ada i dan j ya. Ada for i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks i plus plus ya. Ada lagi for, di sini dia j sama dengan indeks ya. Lalu j lebih besar dari i ya. J min min ya. Kita coba cek di sini. Kalau ada list antrian ya di indeks ke j lebih kecil daripada list antrian di indeks ke j min 1 ya. Maka kita katakan di sini temp sama dengan list antrian di indeks ke j. Lalu list antrian di indeks ke j kita isikan dengan list antrian di indeks ke j min 1. Lalu list antrian j min 1 sama dengan kita isikan dia dengan temp ya, seperti ini. Setelah itu kita baca data ya, baca data. Oke, kita coba ya. Ini algoritmanya double sort teman-teman ya, memang paling lama ini dia. Waktu eksekusinya ya, memorinya memang paling banyak ya. Oke, tapi paling mudah diimplementasikan ya. Kita coba sekarang ini setelah diupdate kita hapus saja ya. Kita coba sekarang urut data ya, ascending ya, menaik. Nah seperti ini dia tadinya. Oh ya, emang datanya menaik ya, ini kita ubah-ubah deh. Kita coba ubah dulu, ini tambahkan 6
Oke, tambahkan 5 ya. Kita bawa dulu aja deh. Kita coba baca. Nah, seperti ini ya. Jadi 200, 500, 1200, 300, 3000-an sekian. Dan terakhir setelah diupdate jadi 10.000 ya. Jadi beroperasi bekerja ya dengan baik algoritma bubble sort yang kita buat ya. Oke ya, barangkali itu dulu buat teman-teman ya. Jangan lupa dipelajari kembali ya, mana yang mungkin belum dimengerti ya, bisa ditanyakan langsung teman-teman menanyakan ya, sehingga eh, tidak apa, tidak terlalu ada banyak gap ya. Sudah sampai mana nih kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman tetap masih bisa mengikuti ya. Oke, integer hapus seperti ini ya. Kita coba lakukan copy paste dulu ya. Oke, sip. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.